إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد وإنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya kembali kita semua Allah berikan kemudahan untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya, bersama-sama bersimpuh di hadapannya di rumahnya dengan bersama-sama menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap niat, langkah dan kesertaan kita di dalam ibadah ini, dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, Allah katakan bahwa dunia ini adalah daru bala'in wa waba. Dunia ini adalah kehidupan yang penuh cobaan dan ujian dan bencana. Dan kita begitu sering mendapatkan berbagai macam musibah dan ujian. Tetapi sebetulnya ujian yang paling berat, ujian yang paling berbahaya bagi seorang muslim, musibah yang paling berbahaya kita kepada seorang muslim adalah musibah yang mengenai agamanya, musibah yang menimpa agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadis mengajarkan doa kepada kita agar berlindung kepada Allah dari musibah yang mengenai agama kita. Rasulullah SAW mengajarkan wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah ini menimpa agama kami, dan jangan pula engkau ya Allah jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kami. Kenapa Rasulullah SAW begitu mengkhawatirkan, begitu takut kalau musibah ini menimpa agama? Karena sebetulnya milik kita yang paling
berharga. Nilai kita, jaminan keselamatan dan celakanya kita ini tergantung kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang itu insya Allah agamanya selamat, agamanya lurus, benar, insya Allah itu jaminan Allah berikan keselamatan dan kesuksesan. Walaupun mungkin dari sisi yang lain, musibah berbagai macam musibah menimpanya, berbagai macam bencana menimpanya sehingga dia mungkin kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan fasilitas, kehilangan orang-orang, bahkan orang-orang yang kita cintai sekalipun. Tetapi itu relatif lebih ringan. Musibah yang paling berbahaya adalah musibah menimpa kepada agama. Di antara bentuk musibah kepada agama adalah tidak tahu kepada agama sendiri, atau disebut dengan bodoh kepada agama. Bodoh kepada agama ini termasuk bentuk musibah yang menimpa seseorang. Sebagai seorang muslim, bila dia tidak mengenal agamanya, itu merupakan musibah yang menimpa agama. Oleh karena itu dalam Islam itu dilarang bodoh agama. Orang muslim harus betul-betul tahu. Makanya sampai dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita menentukan agama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang kita sembah, kita harus pakai fa'lam, harus tahu dulu. Dan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan wajib bagi seorang muslim untuk belajar agama. Dalam hadis yang sering kita baca dan sangat terkenal, kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Para ulama mengatakan kata-kata wajib di sini adalah wajib ain, wajib individu, wajib orang per orang. Dan beliau mengatakan, para ulama mengatakan al-ilmu di sini adalah maksudnya ilmu syariat. Jadi ilmu agama ini wajib kita pelajari. Memang tidak semua harus kita pelajari, tapi ada batas minimal. Seseorang itu harus belajar agamanya sampai dia benar akidahnya, sampai dia betul-betul mempunyai keimanan yang benar, yang disebut dengan salimul aqidah. Akidahnya benar, selamat. Dia harus belajar agamanya sampai dia kalau beribadah, ibadahnya benar, atau disebut dengan sahihul ibadah. Dia harus belajar agamanya sampai dia mempunyai akhlak yang baik. Ketika berinteraksi dengan sesama, dia sudah mempunyai akhlak yang mulia, disebut dengan karimul akhlak. Jadi ketika seorang muslim ini sudah salimul aqidah, sahihul ibadah, karimul akhlak, ini sudah memenuhi standar. Istilahnya fardu ainnya itu sudah tergugurkan. Tapi ketika masih belum, itu berarti kita sudah merupakan melakukan suatu taksir, satu bentuk kelalaian. Jadi harus kita minimal mempelajari agama ini sampai kita mempunyai akidah yang benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Kenapa kita harus mempelajari agama ini? Karena sangat berbahaya. Orang yang tidak kenal agamanya itu, di samping dia adalah telah kerugian yang sangat besar, karena tergantung dialah. Jadi keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat itu tergantung bagaimana dia beragama. Sehingga kalau ketika musibah ini menimpa kepada agamanya, maka sebetulnya itu dia mendapatkan musibah yang paling besar, mendapatkan musibah yang sangat merugikan dirinya. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mengenali agama kita, sehingga kita betul-betul paham
Ibnu Qayyim di dalam satu tulisan beliau, Thariqul Hijratain, dalam kitab beliau menuliskan, seseorang itu tidak mungkin dia bisa melaksanakan tugas utamanya sebagai hamba, tugas penghambaan, tugas ibadahnya, kecuali harus mempunyai dua kekuatan, dua bekal. Kata beliau yang pertama, quwwatul ilmi. Quwwatul ilmi itu orang itu mau beragama dengan benar, bisa sampai seperti apa yang Allah inginkan, Rasulullah inginkan kita beribadah, harus pakai ilmu, quwwatul ilmi. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan kekuatan ilmu kecuali kita harus belajar. Makanya betapa utamanya, betapa mulianya, betapa besarnya pahala orang yang belajar. Yang kedua, kata beliau, harus punya quwwatul amal, kekuatan amal. Dua-duanya harus bisa dipenuhi. Orang tidak bisa milih salah satu. Ada orang yang rajin belajar sampai dia paham ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, ini perintah, ini larangan, tahu semua, tapi tidak diamalkan. Itu juga musibah. Atau sebaliknya, ada orang yang rajin sekali beribadah, melakukan berbagai macam amalan agama, tapi nggak pernah belajar. Dua-duanya itu tidak benar. Makanya kata Syekh Zarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahattikun fa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Sungguh celaka, musibah orang-orang yang sudah tahu agama, dia rajin belajar tapi tidak mengamalkannya. Tapi sebetulnya lebih parah lagi musibahnya apabila ada orang rajin melakukan ibadah tetapi tidak pakai ilmu, tidak belajar. Sehingga kita seorang muslim wajib untuk terus mempelajari agama kita. Kita sampai betul-betul kita mantap di dalam beragama, di dalam beribadah, di dalam berakidah, di dalam berakhlak. Di antara yang wajib kita kenali agama kita adalah bahwa agama kita ini adalah agama yang Rabbani. Kata Syekh Sub'al Qardawi dalam buku beliau, kitab beliau, mengatakan di antara khosaisul Islam, ciri-ciri Islam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang Rabbani. Agama kita ini agama yang dari Allah, agama wahyu, bukan hasil pemikiran orang, bukan hasil ide-ide renungan satu tokoh, bukan ini merupakan budaya satu wilayah tertentu, bukan. Ini adalah wahyu dari Allah. Dan ini sudah Allah berikan sejak Nabi pertama. Nabi pertama, Rasul pertama, sampai Nabi terakhir, Rasul terakhir, semuanya Allah berikan wahyu berupa agama Islam ini. Makanya kata Allah, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah seorang Rasul yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sungguhnya tiada Tuhan selain saya, dan hendaknya kalian beribadah kepadaku. Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua nabi-nabi, semua adalah muslim. Wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Jadi Islam ini, kita sebagai seorang muslim harus meyakini Islam menurut kita adalah yang benar, tanpa kita harus menyalahkan, kita menjelek-jelekan, menghina agama lain. Tetapi kita tidak boleh menyamakan agama. Kalau ada orang mengatakan semua agama benar, semua agama sama, semuanya baik, kenapa kita milih Islam? Setiap muslim harus meyakini Islam adalah agama yang benar. Selain Islam, sesuai dengan keyakinan mereka, sebagaimana mereka juga meyakini agama mereka yang benar, tanpa harus kita meninggalkan toleransi untuk saling memaklumi kondisi. Jadi agama Islam adalah agama Rabbani.
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil budaya, bukan hasil pemikiran. Di antaranya harus kita kenali agama Islam adalah bahwa agama Islam adalah agama yang insani, sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan agama ini sesuai dengan fitrah. Tidak seperti agama-agama tertentu yang akhirnya ketika dia sudah menjadikan agama sebagai jalan hidupnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecenderungan kepada setiap manusia untuk senang kepada harta, senang kepada jabatan, senang kepada wanita. Islam tidak melarang. Islam hanya mengatur, yang penting caranya yang benar. Kalau kamu suka harta, cari harta yang halal. Kalau kamu suka wanita, caranya yang benar. Kalau kamu suka jabatan, silakan. Apalagi kalau jabatan itu niatnya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk meraih kebaikan-kebaikan. Bisa mengatur, bisa mempengaruhi, bisa mengajak, silakan. Tidak dibatasi. Dalam artian tidak dilarang, tapi diatur. Di antaranya lagi dalam agama Islam adalah bahwa agama ini adalah agama yang logis. Walaupun tidak semuanya itu harus dilogikakan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, ya kan, untuk memikirkan tentang agama ini, tetapi tidak semua. Tidak semua kalau yang tidak masuk akal kemudian ditolak. Dikatakan ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah, bahwa agama ini memang patokannya akal. Makanya orang kalau sudah hilang akalnya, sudah tidak normal, tidak ada kewajiban beragama. Tetapi tidak semua diukur dengan agama. Karena ketika semua diukur dengan agama, itu menjadi masalah. Tetapi bahwa agama ini memang ada kaitannya, atau bahwa agama ini adalah diperlakukan untuk orang-orang yang berakal. Banyak lagi khasais atau kekhasan agama ini yang akan menambah kita sehingga semakin kenal kepada agama kita, sehingga semakin yakin. Insya Allah dengan kita semakin yakin kepada agama kita, tidak ada lagi orang yang ragu kepada agamanya, mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Tidak ada lagi orang yang bahkan tidak suka kepada agamanya, agama sendiri, ya, umat sendiri, saudara sendiri dicaci maki dan seterusnya. Sehingga semua itu adalah akibat dari korban dari kebodohan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita semua kekuatan untuk selalu menjaga keimanan kita, menambah keilmuan kita sehingga kita menjadi seorang muslim yang kafah, yang syumuliyah, yang insyaallah senantiasa diberikan hidayah, inayah, istiqamah sampai akhir hayat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal, wala tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian semua dalam keadaan sebagai seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yarda wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر